Halo sobat, jumpa lagi di channel ini. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita untuk mengecek dinamo pengering atau dinamo pencuci. Apakah dinamo tersebut masih bisa berfungsi atau tidak? Langsung saja kita bahas. Ikuti terus video ini. Untuk cara yang pertama, kita akan memastikan apakah kedua dinamo ini masih berfungsi atau tidak. Kita potong dulu kabel-kabelnya, kita lepas dari kabel yang lain, kita cari yang jalur ke dinamonya saja, tapi jangan sampai lupa ya, ini kabel-kabelnya ini, soalnya nanti kalau lupa bisa saja konslet. Kita harus selalu ingat. Nah, ini kabel warna biru ada netral atau N. Nah, ini jalurnya ke colokan. Ini bisa kita lihat di dinamo pengering ini ada 3 kabel, yang satu netral atau bisa dikatakan minus, yang kedua kabel ini nanti disambungkan ke kapasitor. Nah, kapasitor salah satu kabelnya dialiri listrik. Untuk alat yang kita persiapkan yaitu pertama jumper, kabel jumper. Untuk alat yang kedua yaitu kapasitor. Jadi bebas mau 5 mikro atau 10 mikro, tapi ini saya pakai 5 mikro. Kita potong dulu. Nah, yang ketiga yaitu jangan lupa aliran listrik atau arus listrik, ini tidak dipakai dulu. Nah, ini kedua kabel yang biru ini kan netral atau minus, yang warna kuning sama warna merah ini kita salurkan ke kapasitor. Nah, kedua kabel dari kapasitor ini sudah tersambung dari kapasitor dan ke dinamo. Dan bagaimana cara kita mengetesnya, apakah dinamo motor pengeringnya masih hidup atau tidak? Nah, ini kan ada dua jumper ya, 2 kabel. Misal salah satu ini main dan plus. Nah, ini yang satu kita sambungkan ke sini, yang netral, dan yang satu ke salah satu yang terhubung ke kapasitor ini. Nah, langsung saja kita colokan apakah dinamo itu masih berputar atau tidak. Nah, masih bisa berputar teman-teman, artinya dinamo motor pengering itu masih berfungsi. Oke, kita rangkai dulu, kita lepas dulu, terus nanti kita rangkai. Kita lepas dari kapasitornya. Jadi kesimpulannya yaitu dinamo pengering itu masih berfungsi, masih hidup. Kita sambung ulang ya, yang biru ke sini.
kabel ini jalur ke kapasitor dan nanti ke timer atas. Kita sambung saja yang tadi, berarti ini. Wah, ini karena diodal-odal tikus sih teman-teman, jadi kayak gini. Sambung yang ini ke sini. Ini sudah tersambung ke kapasitor. Ini kapasitor yang model kotak, ini sudah diganti. Sebenarnya ini satu kapasitor ini ada dua ukuran. Yang pertama ini bisa kita lihat 4 mikro dan 13 mikro. Jadi 4 mikro itu untuk dinamo pengering, dan yang 13 mikro ini untuk dinamo pencuci. Nah, ini nanti jalur ke atas. Nah, ini sekarang kita lihat dinamo yang pencuci. Kita potong aja. Nah, ini udah sambung-sambung, ada 3 kabel. Yang hitam adalah netral, dan yang kuning, kedua kuning ini nanti jalur ke kapasitor. Aku pas dulu. Ini sama. Yang kedua kabel warna kuning ini kita sambungkan ke kapasitor. Ini kita siapkan kabel jumpernya, satu ke kapasitor, satu yang netral. Ini saya cek pakai kapasitor 5 mikro saja, jadi ini tidak dipakai, belum dipakai. Nanti kalau sudah dirangkai kita pakai yang ini, cuma buat ngetes saja. Nah, kita coba colokkan apakah masih bisa berfungsi, bisa mutar. Nah, masih bisa mutar teman-teman. Itu artinya dinamo pencuci itu masih berfungsi dengan baik. Kita cabut. Nah, kita akan rangkai ulang. Yang kuning jalur ke kapasitor dan nanti mengarah ke timer. Timer itu yang di atas buat pemutar, buat pengontrol ketika mau mencuci. Jadi untuk putaran pencuci itu memutar ke kanan dan ke kiri itu bergantian, soalnya diatur oleh timer tadi. Jadi misal sahabat atau teman-teman itu terkendala
mesin cuci 2 tabung itu tidak berfungsi atau tidak memutar, entah itu pencucinya atau pengeringnya yang tidak bisa memutar, itu kita bisa cek mandiri pakai kabel jumper dan pakai kapasitor, atau bisa juga pakai kapasitor yang bawaan. Kita bisa cek mandiri. Jikalau dinamo itu masih bisa berputar dan tidak ada masalah, berarti ada kemungkinan ada faktor lain yang menyebabkan mesin pencuci itu tidak berfungsi. Entah itu bisa jadi timernya, bisa jadi jalur kabelnya ini ada yang putus, bisa jadi kapasitornya, dan kalau pengeringnya itu enggak berfungsi, bisa jadi juga di switch pintunya, itu ada switch pintunya. Oke, itu dulu teman-teman, kita membahas bagaimana cara mengecek mesin cuci, terutama untuk cek dinamo pengering dan dinamo pencuci apakah masih berfungsi atau tidak. Jangan lupa like, share, dan komen. Jangan lupa subscribe juga, kita bagikan ke teman-teman sekitar supaya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.